segala keriuhannya, ternyata masih memiliki ruang untuk mencetak atlet-atlet berprestasi. Dan kali ini saya akan menuju ke tempatnya, tepatnya di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di ujung labirin inilah, tepat di kolong tol Papanggo, Jakarta Utara, berdiri Sasana Ayuba, tempat para petarung menempa diri. Ruang kosong di bawah beton raksasa ini disulap menjadi arena latihan olahraga, mulai dari tinju, wushu, hingga kickboxing. Di sini, tetesan keringat, disiplin, dan adrenalin bersatu, melahirkan semangat juara sejak Sasana ini berdiri pada 2006. Sasana Ayuba didirikan oleh Salim Ayuba, atlet tinju dan wushu nasional yang pernah mengharumkan nama Indonesia di era 90-an. Berkiprah di dunia tinju sejak 1983, Salim mulai menjadi petinju profesional pada 1993. Ia pun mengukir prestasi di cabang wushu sejak tahun 1995. Di tempat inilah Salim membuka pintu sasananya untuk anak-anak tidak mampu. Baginya, langkah ini adalah cara untuk mengubah hidup mereka dari jalanan yang penuh keterbatasan menuju panggung yang membuka harapan. Karena apa ya? Karena sebagai pelatih, kita mantan atlet, mau nggak mau kita bagaimana meluangkan ilmu kita ini untuk bisa merubah nasib anak-anak yang keluarga tidak mampu ini menjadi mampu untuk merubah nasib mereka. Karena dengan modal tangan dan kaki ini cuma satu-satunya ya, sekolah ya tetap wajar, tapi dengan modal prestasi bisa memupang mereka untuk merubah nasib mereka. Setiap anggota Sasana memulai latihan dengan gerakan dasar dan teknik tiap cabang olahraga. Mulai dari jab straight atau pukulan lurus, dan jenis pukulan lainnya seperti hook dan uppercut. Sementara kickboxing mengajarkan teknik pukulan yang dipadu dengan tendangan khasnya. Sementara wushu menekankan teknik bantingan dan gerakan cekatan. Jadi posisinya itu intinya kan dia ada jab dan straight. Kalau semakin kita posisinya kakinya ngikut, powernya semakin. Oke, ini tuh gini ya kak? Yes. Oke. Yep, Good. Jab strike. Oke kak. Ini berharap udah kayak atlet profesional, tapi belum ya, jauh banget. Dan ternyata walaupun lokasinya ada di kolong tol seperti ini, namun Sasana Ayuba ini memang diperuntukkan untuk menyalurkan hobi petarung para remaja, namun secara positif. Dan satu lagi adalah dengan didirikannya Sasana Ayuba ini adalah untuk menghindari kriminalitas yang ada di kalangan remaja. Salah satunya adalah tawuran, dan yang terakhir adalah tempat untuk mencetak atlet-atlet berprestasi. Saya ngos-ngosan, padahal baru gini doang. Yuk, challenge lagi. Ayo kak, lanjut kak. Oke. Ayo. Aduh. Saat ini setidaknya ada 50 siswa dan atlet berlatih di Sasana Ayuba, mulai dari anak berusia 5 tahun hingga dewasa. Kalau misalnya dukanya udah, ya namanya atlet pasti ada cedera ataupun sampai pada saat latihan kadang kan kita ada cedera gitu. Ya kita mau nggak mau, namanya kita udah harus mendekati pertandingan, ya pada titik capek atau lelah pun kita harus tetap ya lawan. Dari Jakarta Utara kita bergeser ke Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Pasar Grogol. Siapa sangka, di tengah suasana pasar yang hiruk pikuk ada arena khusus bagi para pecinta olahraga pingpong. Berawal sejak 2007, para pedagang Pasar Grogol menyulap area tengah pasar menjadi arena pingpong. Kini sudah ada 98 anggota dari yang termuda usianya 10 tahun hingga anggota paling tua berusia 76 tahun. Arena tenis meja ini terbuka setiap hari mulai dari pukul 8 pagi hingga 6 sore bersamaan dengan tutup pasar. Para pemain pun hanya ditarik iuran sebesar Rp20.000 per bulan. Bihar, salah satu anggota komunitas tenis meja Grogol mengaku sudah tertarik dengan olahraga pingpong sejak 4 tahun lalu. Sudah 4 tahun yang lalu.
Dan saya tertarik oleh tenis meja ini karena saya melihat ayah saya berkarir di tenis meja. Jadi saya ingin melanjutkan karir ayah saya sebagai atlet tenis meja. Karena ayah saya berjualan di Pasar Grogol, jadi sekalian bantuin jualan dia dan saya agar diawasi saat latihan. Yanto Kembang, Ketua Persatuan Tenis Meja Pasar Grogol, bahkan punya semboyan khusus bagi komunitasnya, yaitu belanja sambil olahraga. Harapan kedepannya kita satu, intinya nyari sehat, nyari happy, nyari kawan. Karena kita komunitas jatuhnya Pak, kalau tenis meja kan komunitas. Dari etnisnya udah banyak, dari orang yang kepercayaan apa juga ada di sini. Dari profesi apa aja ada. Iya, dari ya istilahnya dari yang pekerja nyampe yang bos-bos ada. Kita kalau udah berbaur di sini, kita nggak boleh membawa profesi itu apa dibawa ke sini. Kita yang penting di sini happy, olahraga, keringetan. Pedagang Pasar Grogol meyakini kehadiran area tenis meja di tempat mereka berjualan bisa menjadi magnet untuk menarik pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia. 03